Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul habibul karim. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Ahmad Fatwani Eskom, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman saya seperjuangan, ibu-ibu kelas 1A, wanita-wanita soleha, calon penghuni surga yang cantiknya luar biasa. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak, memberikan kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan panjang umur. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang dengan cahaya penuh keilmuan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian, izinkanlah saya pada kesempatan hari ini memberikan sedikit materi tentang pendidikan anak di dalam Islam. Pendidikan adalah bagian yang fundamental yang harus dimiliki dari setiap manusia, begitu pula dengan anak-anak kita. Anak adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Anak adalah belahan jiwa. Anak adalah tempat kita bersukacita. Saya yakin di sini ibu-ibu semua menginginkan anak yang soleh dan soleha. Benarkah itu? Baik, pada saat ini saya akan memberikan mengenai bagaimana cara mendidik anak di dalam Islam. Pertama adalah satu, tanamkan akidah sedini mungkin. Bila perlu dan sebaiknya pendidikan agama itu dimulai dari pasangan. Kita memiliki atau memilih pasangan yang harus soleh dan soleha agar keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha pula. Pendidikan anak karena didasar dari ibu, terutama ibu, di mana ibu adalah madrasatul ula. Anak-anak dididik oleh orang tua. Anak-anak bisa meniru sebelum mengikuti jenjang pendidikan yang selanjutnya di dalam rumah dululah yang harus diterapkan. Pendidikan itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kita sebagai orang tua menjadi role model, modelnya anak-anak, di mana kita anak-anak meniru. Kalau ibunya soleha, senang ibadah, senang membuat kebaikan-kebaikan, insya Allah anaknya pun akan meniru. Kemudian jangan lupa memberikan setelah pendidikan dari rumah oleh orang tuanya secara informal. Ketika anak melanjutkan pendidikan ke formal, masukkanlah anak-anak ke dalam pendidikan yang bernuansa Islami. Karena penting sekali jika kita salah memasukkan anak ke dalam pendidikan yang tidak Islami, itu akan merusak akidahnya. Kurikulum sekolah umum itu dibuat dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Untuk sekolah umum. Sedangkan kalau sekolah pesantren atau sekolah bernuansa Islami itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi semua kembali kepada orang tua, mau dibawa kemana pendidikan anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah tanamkan rasa bakti anak kepada kedua orang tua sedini mungkin.
Karena anak-anak itu kalau kita biarkan, jangan sampai dia merasa selevel dengan kita. Kita jangan dijadikan jadi seperti kawan. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita rasa hormat patuh kepada kedua orang tua. Orang tua itu bukan berarti yang melahirkan saja, guru pun termasuk orang tua. Sikap perilaku anak-anak harus dididik sedini mungkin agar dia bisa menghargai kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah penanaman etika moral otonom, yaitu apa? Pendidikan kesadaran kepada anak. Anak-anak harus diberikan kesadaran sedini mungkin bahwa dia hidup tidak sendirian, bahwa dia hidup diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Baik buruknya dia akan berdampak kepada kedua orang tua. Jika anak berlaku baik, orang tua ke bawah, benar Ibu? Jika anak buruk, orang tua ke bawah juga? Oleh karena itu, kita juga harus menanamkan kepada anak-anak kita kesadaran moral bahwa dia tidak hidup sendirian. Kehidupan dia, apapun tinggal laku dia, berdampak kepada dirinya dan orang lain. Yang ketiga adalah pendidikan pengaplikasian, maksud saya yang keempat, ya. Yang terakhir adalah pengaplikasian pendidikan yang dia peroleh dari rumah, dari sekolah, dari pendidikan informal maupun formal. Dia harus bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan dia di rumah sudah diajarkan bagaimana sholat, ya, kemudian dia harus bisa melaksanakan kehidupan sholatnya itu dalam kesehari-hariannya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah mendidik anak dalam Islam. 1. Tanamkan akidah sedini mungkin. 2. Ajarkan anak-anak, tanamkan rasa bakti anak kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tanamkan etika moral otonom atau kesadaran anak bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia selalu diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah anak-anak harus bisa mengaplikasikan pendidikan yang dia peroleh. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.